Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami akan menyampaikan hasil kerja kami dengan berjudul asuransi. Oke, langsung saja. Saya sendiri Devi Milayu Septiani. Dan saya Anita Ekrisani Trisna, NIM 19414-934. Di sini kami akan membahas tema asuransi. Saya akan menjelaskan apa itu asuransi. Ya, asuransi adalah perjanjian antara kedua belah pihak, yang pihak pertama itu memberikan iuran ataupun kontribusi kepada pihak asuransi, dan yang kedua itu adalah pihak asuransi, yaitu memberikan jaminan untuk kedepannya dan kehidupannya. Ini memiliki jaminan, yaitu menanggung resiko ataupun sesuatu yang berhalangan kepada orang yang memberikan iuran kepada pihak asuransi. Jadi ini saling menguntungkan. Oke, yang kedua adalah jenis asuransi. Jenis asuransi itu ada dua, yaitu dari segi fungsi dan juga segi kepemilikan. Oke, yang pertama segi fungsi. Segi fungsi dibagi menjadi tiga, yaitu asuransi kerugian, non-life insurance. Kedua, asuransi jiwa, life insurance. Dan ketiga, reasuransi. Yang pertama, asuransi kerugian. Asuransi kerugian itu adalah pihak asuransi yang menjamin kerugian atau resiko atas orang yang telah menjaminkan dirinya atau uangnya kepada pihak asuransi. Jadi kita tidak akan berpikir bagaimana kita untuk membiayai jika kita mendapatkan resiko, misalnya kecelakaan ataupun sakit. Yang kedua adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini adalah asuransi yang telah dimiliki kita dari hidup sampai kita meninggal. Jadi kalau kita meninggal itu pasti akan dikembalikan uangnya, karena kita telah mengiurkan uang kepada pihak asuransi dan uang itu akan kembali ke kita sendiri. Yang ketiga adalah reasuransi. Reasuransi itu adalah asuransi perusahaan A itu mendaftar asuransi ke perusahaan B. Jadi jika perusahaan A itu mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh perusahaan B. Karena perusahaan A ini tidak akan bisa menanggung sendiri kerugian yang telah ia dapatkan. Itu. Yang kedua adalah segi kepemilikan. Segi kepemilikan ini bisa dibagi 4, yaitu milik pemerintah, milik swasta nasional, milik perusahaan asing, dan milik campuran. Yang pertama itu adalah milik pemerintah. Milik pemerintah itu contohnya kayak Jasara Harja. Itu misal ada kecelakaan motor, itu akan ditanggung oleh pihak Jasara Harja karena itu sudah milik pemerintah. Yang kedua adalah milik swasta nasional. Ini milik nasional itu seperti PT Asuransi Sinarmas. Itu saham sepenuhnya akan diberikan oleh pihak swasta tersebut. Yang ketiga adalah milik perusahaan asing, misalnya kayak Prudential, Allianz. Itu perusahaan asing yang dari luar negeri, misalnya kayak Prudential itu dari Inggris, seperti itu, dan sudah berjalan di Indonesia. Yang keempat adalah milik campuran. Milik campuran itu sahamnya akan didapat dan dibagikan pada perusahaan asing dan perusahaan swasta karena campuran. Kemudian ada jenis-jenis asuransi di Indonesia. Itu ada 5. Yang pertama adalah asuransi kesehatan. Kedua, asuransi pendidikan. Yang ketiga, asuransi perusahaan. Keempat, asuransi pengangkutan. Dan kelima, asuransi jiwa. Oke, saya akan membahas asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah asuransi yang diberikan kepada orang yang telah sakit atau masuk rumah sakit. Asuransi ini adalah asuransi yang telah membiayai seseorang berobat ataupun membayar rumah sakit karena orang itu sudah membayar iuran setiap bulannya. Contohnya BPJS. Tapi BPJS itu ada dua cabang. Yang pertama BPJS dari pemerintah, yang kedua dari mandiri. Yang pemerintah ini akan dibayar dari pemerintah dan kita tidak ada iuran. Yang kedua adalah BPJS mandiri umum, itu akan membayar iuran setiap bulannya. Seperti itu. Dan BPJS
umum ini bisa dipakai sampai kita meninggal, dan hasilnya dan uangnya yang kita iurkan itu tidak kembali kepada kita. Tapi enaknya itu jika kita sakit tidak akan berpikir biaya-biaya yang terlalu banyak. Oke, yang kedua adalah asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan itu diberikan kepada anak-anak yang telah berpendidikan. Misalnya, seorang ibu mendaftarkan anaknya kepada asuransi pendidikan. Itu untuk jangka panjangnya. Orang tua tidak tahu kemudian hari akan bagaimana keuangannya, jadi mendaftarkan anaknya untuk asuransi pendidikan. Maka nanti jika ada pembiayaan yang mahal, orang tua tidak akan berpikir berat karena sudah ditanggung dari pihak asuransi tersebut. Oke, kemudian asuransi perusahaan. Asuransi perusahaan adalah asuransi yang seperti tadi. Misalnya reasuransi tersebut, perusahaan A mendaftar asuransi ke perusahaan B itu perusahaan asuransi. Jadi nanti kalau perusahaan A itu collab, nanti bisa ditanggung risikonya pada perusahaan B. Atau juga ada kecelakaan karyawan, itu ditanggung dari pihak kesehatan, asuransi kesehatan. Tapi asuransi B tersebut juga mencakup dari asuransi kesehatan, juga kerugian dari perusahaan A. Kemudian asuransi pengangkutan. Asuransi pengangkutan itu dibagi 3. Ada asuransi pengangkutan darat, asuransi pengangkutan laut, dan juga asuransi pengangkutan udara. Contohnya misal ada kecelakaan, itu dari pihak asuransi, dari pihak pengangkutan darat itu bisa ditanggung resikonya dari pihak jasa marga. Oke, yang kelima adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu adalah asuransi modal, yaitu yang memodali kita dari kita hidup hingga kita meninggal. Jadi asuransi jiwa ini sangat memberikan dampak positif kepada kita jika kita memiliki dan mendaftarkan diri pada asuransi jiwa ini. Oke, kemudian fungsi asuransi. Fungsi asuransi ini dibagi menjadi 2, yaitu fungsi utama, primer, dan fungsi kedua, sekunder. Oke, fungsi pertama yang primer itu adalah pengalihan risiko. Yang kedua adalah penghimpunan dana, dan yang ketiga adalah premi sembang. Yang pertama adalah pengalihan risiko. Jadi maksudnya seperti ini. Jika kita memiliki risiko terlalu tinggi, maka kita akan dibantu dari pihak asuransi yang kita ikuti. Jadi resiko apapun kita tidak akan berpikir terlalu berat karena pihak asuransi sudah membantu kita dalam biayanya. Misalnya sakit di rumah sakit, seperti itu kan biayanya banyak, operasi banyak. Jadi kita tidak akan berpikir bagaimana kita bisa mencukupi biaya yang ada di rumah sakit tersebut. Oke, yang kedua, menghimpun dana. Menghimpun dana itu maksudnya kita iuran kepada pihak asuransi dan dana kita dihimpun dari pihak asuransi, ataupun pihak asuransi juga mengalihkan dana tersebut ke yang lainnya. Yang penting kita sudah iuran dan iurannya kita sudah masuk ke pihak asuransi tersebut. Oke, yang ketiga adalah premi seimbang. Jadi pihak asuransi atau perusahaan asuransi itu menyeimbangkan premi, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Maka orang yang berdaftar untuk ke perusahaan asuransi itu akan mendapatkan keuntungan tersendiri. Baik, akan dilanjutkan rekan saya, yaitu Anita Iksani Trisna. Saya akan melanjutkan penjelasan yang diberikan Mbak Devi Mila sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi kedua atau fungsi sekunder. Yang pertama yaitu ekspor terselubung atau invisible export. Sebagai penjual terselubung komoditas atau barang-barang tak nyata ke luar negeri. Dan yang kedua yaitu perangsang pertumbuhan ekonomi atau stimulus ekonomi. Dari skala makro, asuransi juga menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi karena dengan adanya asuransi, pihak-pihak berkepentingan bisa memfokuskan dirinya terhadap langkah pembangunan dan tidak
mengkhawatirkan resiko-risiko akibat terjadinya peristiwa yang merugikan. Dan yang ketiga yaitu sarana tabungan investasi dana dan invisible earning. Investasi dana, premi yang dihimpun dari tertanggung diinvestasikan sebagian pada beberapa investasi yang berbeda untuk memperkuat posisi keuangan dari si penanggung. Dan invisible earning yaitu resiko yang dipertanggungkan kepada penanggung di suatu negara, sebagian akan dipertanggungkan ulang atau resuansi oleh penanggung tersebut pada penanggung ulang di negara-negara lain. Dan yang keempat yaitu sarana pencegahan dan pengendalian kerugian. Dalam pencegahan kerugian atau loss prevention, perusahaan itu asuransi memiliki surveyor yang telah dilatih untuk mengindikasi resiko-risiko potensial baik dalam proses produksi, penyimpanan dan penumpukan barang. Dan tertanggung itu dapat mencegah terjadinya kerugian pada harta benda mereka apabila mengalami resiko terjadi. Nah, terus pengendalian kerugian atau loss control itu para surveyor asuransi juga dapat membantu para tertanggung dalam mengendalikan kerugian yang telah terjadi. Seperti contohnya itu surveyor itu memberikan saran untuk para perusahaan untuk membuat pintu yang lebar, tujuannya untuk lebih mudah mengeluarkan barang-barangnya juga atau akan lebih mudah untuk menyelamatkan diri. Yang selanjutnya itu manfaat asuransi. Yang pertama itu memberikan jaminan perlindungan dari resiko kerugian. Rasa aman dan perlindungan pihak tertanggung itu mendapatkan rasa aman dari perlindungan yang diberikan oleh pihak asuransi. Resiko keuangan akibat kehilangan, kebakaran, kerusakan dan kematian itu dapat diatasi dengan mengganti sejumlah dana sesuai dengan nilai tertanggung. Dan yang selanjutnya itu meningkatkan efisien tenaga, waktu dan biaya. Karena kita secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga dan biaya dan waktu. Dan yang ketiga itu pemerataan biaya atau tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul. Nah, yaitu kita cukup hanya mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak mengganti atau membayar kerugian yang timbul yang jumlahnya itu tidak tentu dan tidak pasti. Dan yang keempat yaitu dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit, karena pihak bank itu memerlukan jaminan perlindungan atas anggunan yang diberikan oleh peminjaman uang. Dan yang selanjutnya itu yang kelima, sarana tabungan. Asuransi juga bisa jadikan sebagai sarana menabung. Beberapa jenis asuransi menyediakan nilai tunai yang dapat kita ambil sewaktu-waktu. Jenis asuransi tersebut adalah whole life atau endowment dan unit link, yakni yang juga menawarkan investasi. Dan yang keenam yaitu menutup loss earning power seseorang atau badan usaha. Manfaat keenam ini, yang terakhir ini berkaitan dengan seseorang atau badan usaha yang tidak bekerja. Jika masalahnya karena keuangan, asuransi akan siap menanggungnya. Selanjutnya yaitu keuntungan asuransi bagi nasabah. Yang pertama itu memberikan rasa aman dan memberikan rasa aman itu jadi di masa depan jika Anda mengalami kecelakaan, terjebak bencana yang menyebabkan penurunan kesehatan, hilangnya jiwa dan harta yang timbul akibat hal tersebut terjadi,
menjadi tanggungan pihak asuransi. Dan yang kedua itu terhindar dari resiko kerugian. Manfaat lain dari kepentingan asuransi adalah meminimalisir kerugian akibat kerusakan atau kehilangan aset-aset. Misalnya itu Anda memutuskan untuk mengasuransikan rumah jika suatu hari nanti terjadi kerusakan dan tidak disengaja seperti kebakaran. Dan yang selanjutnya itu memperoleh penghasilan di masa yang datang. Kehadiran asuransi bisa juga menyelamatkan di hari tua kita, di mana kita akan tidak lagi produksi dan berpenghasilan. Dengan membayar premi dalam jangka waktu tertentu, Anda bisa bebas menentukan apakah ingin mendapatkan pertanggungan secara bulanan atau sekaligus. Dan yang selanjutnya itu yang kelima, yaitu memperoleh ganti akibat kerusakan. Beberapa asuransi seperti asuransi kendaraan dan properti memberikan jaminan perlindungan aset dan ganti rugi, sehingga seluruh aset yang dimiliki yang terjadi dengan baik, aset-aset seperti lukisan itu bisa diasuransikan, tapi biasanya karya seni tertentu itu sangat mahal. Dan manfaat selanjutnya bagi perusahaan asuransi, yang pertama itu keuntungan dari premi yang diberikan ke nasabah. Pertama, dengan menarik banyak uang dari nasabah dengan cara menaikkan premi. Jumlah premi ini kemudian akan diputar kembali di berbagai instrumen investasi. Perusahaan tersebut punya trik sendiri agar tak terlihat menaikkan premi. Salah satunya adalah dengan membuat jenis yang selanjutnya itu manfaat asuransi. Yang pertama itu memberikan jaminan perlindungan dari resiko kerugian. Rasa aman dan perlindungan pihak tertanggung itu mendapatkan rasa aman dari perlindungan yang diberikan oleh pihak asuransi. Resiko keuangan akibat kehilangan, kebakaran, kerusakan, dan kematian itu dapat diatasi dengan mengganti sejumlah dana sesuai dengan nilai tertanggung. Dan yang selanjutnya itu meningkatkan efisien tenaga, waktu, dan biaya. Karena kita secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga dan biaya dan waktu. Dan yang ketiga itu pemerataan biaya, atau tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul. Nah, yaitu kita cukup hanya mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak mengganti atau membayar kerugian yang timbul yang jumlahnya itu tidak tentu dan tidak pasti. Dan yang keempat yaitu dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit, karena pihak bank itu memerlukan jaminan perlindungan atas anggunan yang diberikan oleh peminjaman uang. Dan yang selanjutnya itu yang kelima, sarana tabungan. Asuransi juga bisa dijadikan sebagai sarana menabung. Beberapa jenis asuransi menyediakan nilai tunai yang dapat kita ambil sewaktu-waktu. Jenis asuransi tersebut adalah whole life atau endowment dan unit link, yakni yang juga menawarkan investasi. Dan yang keenam yaitu menutup loss earning power seseorang atau badan usaha. Manfaat keenam ini, yang terakhir ini berkaitan dengan seseorang atau badan usaha yang tidak bekerja. Jika masalahnya karena keuangan, asuransi akan siap menanggungnya. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan asuransi. Pada dasarnya tujuan masyarakat menjadi nasabah perusahaan asuransi untuk mengurangi resiko. Contohnya seperti kecelakaan dan kematian. Terjadi masyarakat dengan
cara mempertanggungan resiko tersebut pada perusahaan asuransi atau resiko yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, dengan cara mempertanggungan resiko tersebut pada perusahaan asuransi atau resiko yang terjadi dalam masyarakat akan ditanggung perusahaan asuransi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.